내 심장은 바람이 밤밤 사랑을 던진다 네 맘에 터져라 You're my love, I'm falling 누구를 맞춰 feel me now I want you baby Ooh you make me crazy now 내 심장 Halo semuanya, perkenalkan saya Renata Olanisa Putri Lentar, saya dari kelas 11C. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur-jalur pencarian rempah-rempah oleh bangsa Eropa ke Nusantara. Salah satu latar belakang para pedagang Eropa mencari kepulauan Indonesia sekitar abad ke-15 dan ke-16 adalah pencarian rempah-rempah. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia tidak bersamaan, mereka juga menempuh jalur yang berbeda-beda. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia diawali oleh bangsa Portugis, kemudian disusul Spanyol, Inggris, dan Belanda. Yang pertama, rute penjelajahan samudra bangsa Portugis. Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa Eropa yang menjadi pelopor penjelajahan samudra. Karena sempat terjadi perseteruan antara dua negara, lahirlah Perjanjian Tordesillas pada 7 Juni 1494. Lewat perjanjian tersebut, Portugis dan Spanyol sepakat membagi dunia menjadi dua bagian dengan garis demarkasi atau hayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Daerah di sisi barat garis adalah kekuasaan Spanyol, sementara Portugis di sisi timur. Oleh karena itu, dalam melakukan penjelajahan samudra, bangsa Portugis menempuh jalur timur, yaitu lewat pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan, kemudian menyusuri pantai timur Afrika menuju ke Calicut, India, terus ke timur, hingga akhirnya mencapai kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka. Pada 1511, bangsa Portugis telah menduduki Malaka dan setahun kemudian tiba di Maluku. Yang kedua, rute penjelajahan samudra bangsa Spanyol. Akibat perjanjian Tordesillas, jalur pelayaran bangsa Spanyol ke Indonesia untuk pertama kalinya bertolak belakang dari bangsa Portugis. Bangsa Spanyol di bawah pimpinan Fernando de Magalhães atau Ferdinand Magellan menempuh jalur barat. Pada 20 September 1513, Fernando de Magalhães beserta 5 kapalnya bertolak dari Spanyol menuju ke barat melayari Samudra Atlantik. Setelah 2 bulan berlayar, ekspedisi Magalhães telah melewati Brasil, Argentina, dan masuk ke samudra yang sangat tenang yang kemudian dinamai Pasifik. Pada Maret 1520, armada Magalhães mencapai kepulauan Filipina. Namun, karena Magalhães meninggal di Filipina, rombongan yang tersisa melanjutkan pelayaran di bawah pimpinan Kapten Sebastian Delcano yang mencapai kepulauan Maluku pada November 1521. Secara garis besar, rute pelayarannya adalah Spanyol, Samudra Atlantik, pantai timur benua Amerika, selat di ujung benua Amerika, kemudian dinamai Selat Magellan, Samudra Pasifik, Filipina, Indonesia. Yang ketiga, rute penjelajahan samudra bangsa Inggris. Jalur pelayaran Inggris ke Indonesia sama dengan rute bangsa Spanyol. Pasalnya, ekspedisi Inggris memang diberi misi oleh Ratu Elizabeth I untuk memerangi Spanyol. Pada 1577, armada Inggris di bawah pimpinan Francis Drake meninggalkan London dan menyeberangi Samudra Atlantik. Pada Oktober 1578, rombongan Francis Drake mencapai Pasifik dan mendarat di Filipina pada 1579. Tidak berselang lama, Francis Drake mencapai Kepulauan Maluku, tepatnya di Tidore. Yang keempat, rute penjelajahan samudra bangsa Belanda. Orang Belanda yang pertama kali berhasil mendarat di Nusantara adalah Cornelis de Houtman, tepatnya di Banten pada 27 Juni 1596. Dengan dibantu Jan Huygen van Lieshouten, yakni orang Belanda yang pernah ikut bangsa Portugis ke Indonesia, penjelajah Belanda mendapatkan informasi mengenai rute penjelajahan samudra. Kendati demikian, bangsa Belanda tidak masuk ke Indonesia melalui Malaka seperti halnya Portugis, tetapi melalui Selat Sunda. Secara garis besar, penjelajahan samudra bangsa Belanda menuju Indonesia menempuh rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Belanda sengaja melewati rute yang lebih jauh demi menghindari Portugis yang berkedudukan di India dan Malaka. Ketika mencapai Tanjung Harapan,
Bangsa Belanda memilih rute sendiri dengan mengambil jalan lurus ke timur, tidak menyusuri pantai timur Afrika dan India. Setelah menyusuri Samudra Hindia, sampailah rombongan Cornelis de Houtman di Selat Sunda dan akhirnya berlabuh di Banten.